Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali bersama saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan senantiasa dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terkhusus di sepanjang hari ini, kami Tuhan perkenankan untuk datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus bersama dengan saudara-saudara seiman menikmati persekutuan ibadah hari Minggu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Dan pada saat ini sebelum kami beristirahat, kami rindu kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Injil Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih diberikan kesempatan boleh membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan malam ini akan kita renungkan dalam satu tema. Hanya Yesus yang punya kuasa. Hanya Yesus yang punya kuasa. Saudara-saudara, dalam sejarah manusia, selain Tuhan Yesus, tidak pernah ada satupun manusia yang pernah hadir di muka bumi ini yang bisa disebut Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, selain mengaku sebagai Tuhan, diakui sebagai Tuhan, punya kemampuan dan kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Para nabi dari berbagai agama tidak pernah mengaku bahwa mereka adalah satu dengan Tuhan, seperti yang dikatakan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan bisa ditunjukkan selama masa hidupnya. Dia melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Apa buktinya? Yang pertama, Yesus mengampuni dosa manusia, seperti yang ditunjukkan dalam cerita penyembuhan orang yang lumpuh dalam Matius 9 ayat 2-8. Hanya Tuhan yang sanggup mengampuni dosa manusia. Yang kedua, Yesus menempatkan diri sebagai pemberi dan penentu hukum moral, seperti yang ditunjukkan dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 27-28. Hukum moral tersebut dapat disaksikan melalui kehidupannya yang tidak bersalah, tidak melanggar moral, termasuk tidak membunuh, tidak mengambil dan merampas harta orang, juga tidak terlibat dalam hubungan seksual, apalagi dengan lebih dari satu wanita. 3. Yesus juga memberikan peneguhan bahwa Dia dan Allah adalah satu. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 10 ayat 30. Konsep Allah yang esa tidak bisa dibilang Allah satu secara angka manusia, tetapi lebih menunjuk pada kesempurnaan. Kelima, Yesus juga mengatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga diberikan kepadanya.
Matius 28 ayat 18 pembacaan kita. Yesus mampu memberi makan orang banyak, mengalahkan setan, dan Dia kunci penentu seseorang bisa masuk surga atau tidak. Bahkan kepercayaan lain juga mengakui bahwa Yesus adalah hakim yang menentukan keselamatan seseorang. Yang terakhir, Yesus melakukan banyak mujizat, dan mujizat terbesar adalah ketika Dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Saudara-saudara, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Datanglah kepadanya untuk segala permasalahan jasmani, psikologis, masalah rohani Anda. Yesus sangat mengasihi saudara dan ingin menolong dan menyelamatkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih, setia, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan satu kebenaran penting pada kami, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Karena di dalam masa hidup, dalam karyanya ketika berada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dialah Allah yang menentukan kehidupan kami manusia yang berdosa. Bahkan Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami mau terus mengabdikan diri kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat, Tuhan yang maha kasih, yang memberikan segalanya agar kami dapat hidup menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami manusia berdosa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya permasalahan hidup, punya pergumulan hidup yang begitu berat. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Berikan mereka semangat agar mereka tidak putus asa dalam menjalani hari-hari hidup mereka ke depan, tetapi terus melihat kepada tangan kasih Tuhan yang hadir, memelihara, menyatakan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga memberkati. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan sendiri, sehingga pada waktunya nanti atas perkenanan Tuhan mereka boleh sembuh dan kembali menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan percukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan terus memelihara kehidupan mereka melalui setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga segala usaha pekerjaan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan mereka dan menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan berkat bagi keluarga kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberkati. Tuhan terus menyatakan hikmat, menyatakan kesehatan, kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami untuk boleh terus mengangkat tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik, dengan adil, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga kami pun boleh merasakan rasa aman, tentram, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melalui para pemerintah kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati. Jauhkan kami daripada segala yang jahat. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik, menikmati
istirahat kami dengan nyenyak. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan kami boleh dibangunkan kembali, diberikan nafas hidup, tubuh yang sehat untuk menjalani hari-hari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam.